Saya benci mengatakan ini, tapi realitasnya hati saya mengatakan hal seperti itu. Membuktikan pembenaran atau memberikan pembenaran atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapimnas TNI Polri. Dalam konteks perbincangan kita, ketika polisi kerjanya semrawut, maka polisi justru barangkali akan berkontribusi bagi Indonesia sebagai negara gagal atau failed state. Sungguh-sungguh saya tidak ingin itu terjadi. Karena itulah sejak awal saya katakan, saya benci mengatakan ini, tapi realitasnya hati saya mengatakan hal seperti itu. Karena itu, saya berterima kasih Pak Arief selaku Komisioner Kompolnas berjanji akan mengawal kasus ini. Tapi lagi-lagi saya tidak puas, Pak. Pernyataan Bapak tentang mengawal kasus ini berhenti hanya pertanggungjawaban etik. Saya sebetulnya ingin bertanya, tidak harus dijawab. Dalam kasus pemerasan terhadap sekian banyak warga negara Malaysia, adakah mekanisme pidana yang ditegakkan terhadap sekian banyak personel? Saya tidak tahu. Sepanjang pemberitaan yang bisa saya simak di media, lagi-lagi, pertanggungjawaban hanya ditagih kepada sekian banyak personil polisi itu hanya lewat mekanisme etik. Padahal itu pidana. Saya yakin itu pidana. Demikian pula pada kasus yang satu ini, saya sudah mulai menangkap, mudah-mudahan saya keliru Pak, tapi dengan segala hormat saya sudah mulai menangkap ada gelagat yang sama. Bahwa Kompolnas malam ini diwakili oleh Pak Arief, tampaknya juga hanya akan mengawal dari sisi etik. Pidana tidak terucap walau satu kata pun dari Bapak. Apa yang menjadi sikap Bapak itu? Tolong saya dikoreksi, sekiranya saya keliru tafsir. Tapi pernyataan Bapak yang berhenti pada etik itu, lagi-lagi mengingatkan saya pada istilah yang dalam psikologi forensik disebut sebagai Blue Curtain Code, kode tirai biru. Bahwa sesama personil penegakan hukum, sesama personil polisi, dan barangkali juga dengan purnawirawan polisi, akan ada kecenderungan untuk menutup-nutupi aib mereka, menutup-nutupi penyimpangan mereka, bahkan menutup-nutupi kejahatan mereka. Mudah-mudahan saya keliru tafsir. Tapi malam ini saya khawatir Blue Curtain Code terefleksi dari pernyataan Bapak yang berhenti hanya mengawal kasus ini lewat etik tanpa pidana sama sekali. Karena itu, saya titip pesan satu saja. Berulang kali terjadi pergantian pimpinan di Komisi Kompolnas, di Komisi Kepolisian Nasional. Tapi saya tidak pernah happy, Pak, dengan kinerja Kompolnas. Sebagai warga negara saya ingin jujur, saya tidak pernah bahagia, saya tidak pernah puas dengan siapapun yang menjadi komisioner di Kompolnas. Kenapa? Karena menurut saya, paling tidak hari ini, Kompolnas seolah berperan lebih sebagai divisi Humas Mabes Polri. Saya paham ada sekian banyak kendala, ada sekian banyak keterbatasan, dan itu tercantum dalam undang-undang yang harus direvisi besar-besaran, agar Kompolnas lebih bertaji, lebih bergigi. Tapi itu tadi, realitasnya adalah, saya khawatir betul bahwa dalam kasus ini, yang barangkali juga terjadi pada kasus pemerasan terhadap sekian banyak warga negara Malaysia, yang terjadi adalah Blue Curtain Code, kode tirai biru. Bahkan komisioner Kompolnas pun malam ini diwakili oleh Bapak, terkesan paling tidak akan mencoba untuk memagari pengungkapan kasus ini dan akan mencoba membatasi pertanggungjawaban para personil hanya lewat etik belaka. Tolong saya dikoreksi sekiranya saya keliru tafsir. Oke.